lanjutin ke kita. Aku dari generasi milenial, kalau dia dari generasi berapa? Generasi Z. Berarti tahun 2007 lahir, aku udah MTS Madrasah Sanawiyah. Itu zaman dulu ya. Itu jaraknya tempat sekolahku sekitar 1 kilo ada nggak sih, kalau under 3 kiloan, dan itu jalan kaki, nggak boleh pakai kendaraan. Bayangin di pelosok harus jalan kaki kan. Ya nggak miris kan, selain di bawah umur, tapi kan ya sehat sih jalan kakinya. Jadi berangkat sekolahnya tuh harus pagi-pagi banget, jam 6 atau enggak jam 6:15 gitu. Kalau lebih dari itu pasti telat kan, karena masuknya jam 7. Apalagi dulu kan aku seksi humas ya, jadi harus datang lebih awal buat ngabsenin yang telat-telat itu. Humas? Bagian apa ya yang itu nyatetin? Sekretaris ya? Ya humas lah, soalnya Humas kan hubungan masyarakat. oh iya, bukan masyarakat. Salah guys. Maloes segala apa. Jadi harus berangkat lebih awal, udah rumahnya paling jauh, berangkat suruh paling awal. Jadi tukang nyatetin siapa yang berangkat telat, tandain. Jadi kayaknya Pukul. dapat poin. Dulu apa ya, dapat poin kayaknya. Dihukum. Pasti banyak yang gak suka sama aku. Aku galak banget lagi. Maaf ya buat teman-teman alumni yang seangkatan sama aku. Maaf ya kalau aku orangnya galak. Itu cuma buat Tandain aja guys, tandain. oh ya, dulu zamannya sekolah tuh ada peraturan nulis aja diatur di tempat sekolahku. Tulisnya itu terus bener-bener rapi, kayak huruf D. Latin kan? Nggak Latin, cuma ada peraturannya tuh, kayak huruf D kecil sama D besar, terus antar huruf I kecil sama J itu, kalau J panjangnya kan ke bawah itu lewatin garis, tahu kan? Itu harus setengah. Nah kalau P-nya harus 1/4. Itu harus rapi itu, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa ya nama istilahnya nggak tahu, tapi pokoknya huruf-hurufnya itu benar-benar harus sesuai. Ciri-ciri orang kalau pelajaran Enggak lah, aku nggak tidur. Kalau kamu gimana? Kita tanya generasi Z. nggak ada aturan lah ya. Mau jelek mau itu kan gantung tangan. Ini maksudnya nggak diatur cara itunya, hurufnya harus kayak gimana. Kalau bahasa Indonesia apa yang dipelajari? Cerpen. Oh, bikin kayak itu ya, nulis ya. Musikalisasi ya. Oh ya, musikalisasi. Puisi. Kamu kan berarti sekarang umur 17-an ya? 16. Apa yang kamu rasakan di usia 16 tahun? Ya. Masalah apa sih yang dialami? Gak ada masalah ya guys. Enggak, maksudnya yang dipikirin deh akhir-akhir ini di usia kamu yang 16 tahun. Masa depan. Cila. Oh iya ya, lagi semangatnya meraih mimpi. Cita-citamu apa? Tidak tahu. Tanya-tanya saya. Aku kan nggak tahu. Jadi harus dipikirin lah. Kalau dulu aku cita-citanya Dokter. enggak. Aku pengen jadi penulis. Penulis. Dulu kan aku ambil jurusannya waktu SMA kan jurusan apa? Bahasa. Karena aku dari kecil suka baca buku, suka nulis di diary, jadi aku pengen dulu cita-citanya pengen jadi penulis. Gitu, penulis novel atau penulis pokoknya penulis lah. Karena aku dulu suka neliti gitu kan. Terus sekarang Tapi realitanya masih suka nulis sih,
cuma belum jadi buku. Jadi profesiku banyak di jadi MC live TikTok, jualan online gitu. Terus Komisinya berapa Kak? itu rahasia perusahaan. Terus aku pernah kerja di Potles, multi profesi ya, jadi cleaning service-nya ya, jadi tukang apa tuh, bagi-bagiin soal ya, jadi tukang fotokopiannya. Terus juga jadi ngajar di bimbingan gitu, jadi MTV. Kalau di Bimba namanya MTV, motivator, yang anak-anaknya disekolahin di Bimba pasti tau lah ya, namanya bukan guru atau apa tapi motivator kan. Terus ya gitulah sekelas riwayat pekerjaan saya. Menurutmu Silahkan, you can ask me everything. kehidupan itu seperti apa yang real? Yang real, aduh, berat ya obrolan. Kehidupan yang nyata itu apa ya? Sulit, gak sesuai ekspektasi. Iya sih, antara realita dan ekspektasi itu jauh banget. Tapi jalani aja sih guys, ya. Walaupun itu nggak sesuai ekspektasi hidup. Abis. Ya, jalani aja. Nikmati prosesnya. Ya, tapi tetap apa ya, walaupun hidup itu seringkali nggak sesuai ekspektasi kita, tetaplah bermimpi. Karena ada temen aku tuh, bermimpilah setinggi langit agar nanti kalau kamu jatuh masih di antara bintang-bintang. Keren ya, aduh, aku masih inget itu dulu temanku yang bilang, namanya Mbak Iin. Aku selalu inget itu. Jadi ya walaupun kerjaanku masih ya biasa gitu, tapi tetap masih I have dream writer kan, bener bahasa Inggrisnya, penulis. Ya siapa tahu dengan profesiku yang banyak aku bisa nulis berdasarkan pengalamanku, ya enggak? Jadi apakah itu sudah menjawab pertanyaanmu? Oke. Jadi kehidupan kayak gitu ya. Terus kesalahan apa yang gak dilakuin pas lagi muda? Aku dulu terlalu fokus sama masalah sih. Jadi waktu SMA itu kan banyak banget ekstrakurikuler kan, sekolah. Aku dulu itu nggak benar-benar ikut fokus sama kegiatan itu. Jadi penyesalanku gitu sih. Kan banyak tuh ekstrakurikuler, ada ekstra mading, ada ekstra apa tuh yang penelitian, lupa namanya. Apa ya Kak? Oh my god, lupa. Harusnya aku bisa ikut kegiatan itu, tapi karena ada problem pribadi, aku nggak fokus sama sekolah aku, nggak terlalu fokus. Itu salah satu penyesalanku sih. Tapi itu bisa jadi pembelajaran buat kalian ya. Kalau yang bagi kalian generasi Z SMA itu kan masih masa-masa krisis ya menurut aku ya, masih bingung sama masa depan. Ada juga yang seneng-senengnya ada tuh yang cita-citaan atau pacaran gitu lah. Saran aku ya jangan pacaran dulu ya, karena aku tahu cinta itu penting guys, penting banget. Tapi kalian kan masih muda gitu, masa depan kalian masih panjang. Cinta yang penting, tapi masa depan kalian jauh lebih penting. Artinya kalian bukannya nggak boleh pacaran, bukan, tapi temenan aja dulu ya, temenan. Nanti atau enggak jadi teman dekat yang bisa saling support ya masa depan. Misalnya temen cowoknya itu suka di bidang apa tuh, ya kita bisa saling support kayak gitu ya.
cinta itu emang penting, tapi masa depanmu juga jauh lebih penting gitu guys. Penting, sarang ya. Apalagi? Udah cukup ya. Itu memonya udah mau kena. Ya, nanti kita lanjutin lagi besok di Q&A antara generasi milenial dan generasi Z. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita salah ya tadi pembuka enggak ya?